kurang hebat apa gitu. Maksudnya kalau atlet itu tidak punya motivasi yang bagus, tidak akan mungkin dia ada di titik itu. Kompetisi lah salah satu hal yang membuat motivasi itu ada karena motivasi adalah karena kompetisi. Itu ceritain untuk atlet. Terus yang ketiga, jadi pertama tadi kesuksesan dan kegagalan, bagaimana kita memaknai itu. Kita mau motivasi itu adalah muka kasih keluar skillku, muka aplikasikan apa yang saya latih di pertandingan, berhasil. Hasilnya terserah yang di atas atur toh. Jelas saya sudah lakukan yang terbaik sesuai latihanku, sesuai porsiku. Terus yang kedua adalah kompetisi, kita contohkan olimpiade, banyak kisah-kisahnya. Terus yang ketiga adalah coach behavior, faktor pelatih. Oke, jadi ada lagi cerita menarik ini soal ini. Ini baru terjadi di jadi kalau maksudnya teman-teman semua yang memang menaruh concern sedikit ke dunia olahraga, terserah itu sport science atau apa, rajin-rajinlah mencari berita soal atlet-atlet, soal bagaimana olimpiade menghadirkan kisah-kisah yang menarik untuk kita ceritakan, untuk kita bagilah ke semua orang. Yang berikutnya adalah salah satu yang mendukung dari social factor adalah coach behavior. Oke. Bagaimana seorang pelatih, kebiasaan dia melatih itu bisa membuat si atlet ini termotivasi atau tidak. Jadi ada kisah menarik. Saya agak sedikit lihat catatan, lupa namanya soalnya. Oh ya, namanya Yulina Rojas. Ini orang Venezuela. Jadi Venezuela itu adalah negara di Amerika Selatan paling atas gitu. Jadi Amerika Serikat terus Amerika Tengah, Amerika Selatan. Nah, dia ini orang Venezuela di atasnya Amerika Selatan, paling atasnya Amerika Selatan. Jadi kayak enggak tahu semesta mungkin mendukung atau bagaimana toh. Jadi di tahun 2015 katanya dia main FB. Main Facebook. Orang Venezuela main Facebook. Cewek-cewek beranjak dewasa main Facebook ya. Orang atletik, dia atlet. Terus tiba-tiba entah kenapa ada algoritmanya Facebook yang ada biasa saran teman. Apakah Anda mengenal ini? Apakah Anda ingin meng-add ini? Gitu tuh. Muncullah namanya si orang Kuba ini, Ivan Pedroso. Tiba-tiba Ivan Pedroso ini adalah pelatih legendarisnya lah, orang Kuba. Jadi Venezuela itu di atasnya lagi, itu atasnya lagi Venezuela, itu baru Kuba. Jadi bukan satu negara memang. Oke, Kuba itu lebih dekat ke Amerika bahkan daripada ke Amerika Selatan, gitu kan. Facebook namanya asik, pelatih legendaris ini tuh. Dia tanya, dia chat, bos, bisakah saya melatih? Bisakah kau latih kak ini bro? Bos toh, ini. Oke, dia mau. Asik. Dia mau, dilatihlah selama 6 tahun terakhir. Oke. Singkat cerita, si Yulina Rojas ini menang kemarin di atletik. Saya lupa dia spesifik atletiknya apa. Tapi dia menjadi perempuan pertama asal Venezuela yang mendapatkan medali emas. Wah, luar biasa. Kalau dia tidak ketemu ini pelatihnya, apakah dia bisa mendapatkan medali emas? Mungkin saja tidak. Mungkin saja iya, tapi mungkin saja juga tidak. Tapi faktor pelatih inilah, ini salah satu contoh bagaimana atlet-atlet itu banyak yang berpotensi, tapi tidak cocok dengan pelatih. Sering tuh kita dengar ada yang bilang konflik dengan pelatih. Sering sekali gitu. Tapi yang terjadi kalau ketika atlet yang bertalenta bertemu dengan pelatih yang tepat, pasti akan menghasilkan prestasi yang gemilang menurutku. Jadi itu kombinasi pelatih dan atlet itu tidak bisa diremehkan gitu. Makanya ketika orang berbicara, ayo kita perbaiki atlet, bagaimana mental atlet, kok selalu pikir atletnya, tapi banyak yang tidak memikir pelatihnya. Oke. Sekarang begini, for all respect kepada seluruh pelatih sepak bola di Indonesia ini, mau bahas sedikit. Berapa banyak pemain bertalenta di Indonesia? Banyak sekali. Kalau kau sebut kau tanya pelatih asing, pemain Indonesia bertalenta, iya. Tapi kenapa kita tidak pernah sampai ke sana levelnya? Jawabannya apa? Pola latihan, gaya hidup dan sebagainya. Itu kan semua ketika kau menjadi atlet profesional, ketika pelatih yang pegang yang tepat,
woi jangan kau keluar malam, tegas dan sebagainya. Memang adalah gaya hidup dan sebagainya. Tapi memang ada beberapa pola latihan yang tidak berkembang. Itu tanggung jawab siapa pola latihan? Atlet. Pelatih gitu. Kalau kau di SSB, banyak ke SSB yang for my respect lagi ya kepada semua pelatih-pelatih Indonesia. Yang kalau kau kencang larimu, dribble kau saja. Dribble crossing. Indian tidak punya visi bermain. Makanya ketika Indonesia meng-hire kayak Luis Mia, Sintayong membawa budaya baru. Orang-orang bahkan pemain-pemain timnas bilang beda memang metode latihannya. Lebih bagus. Oh, artinya yang kemarin jelek. Ini kan dia bilang begitu. Ini kan dia bilang lebih bagus. Artinya yang kemarin kenapa? Artinya mungkin saja metode pelatihannya tidak cocok dengan atletnya, dengan kualitas atau talenta atletnya. Begitupun terjadi di olahraga lain. Oke, ketika atlet yang bertalenta bertemu pelatih berkualitas akan klop. Nah, ini ya kebiasaan pelatih ini lah kalau atletnya dapat sosok panutan. Jadi kalau di olahraga itu pelatih itu menjadi panutan sekali untuk atlet. Kayak atlet itu melihat itu ke pelatih. Ya. Kebiasaannya, caranya melatih. Kalau dia bisa bagus ini pelatih, dia akan memberikan impact kepada yang besar kepada pemainnya, kepada atletnya, sehingga ya prestasi lah yang muncul. Yang si Rojas dari Venezuela itu salah satu kisahnya bagaimana coach behavior itu sangat penting untuk bagian dari social factor yang menjadi bagian penting, salah satu bagian yang menyusun untuk motivasi itu ada gitu. Jadi kan tadi ada sama share sedikit kisah, mungkin teman-teman juga akan mudah menemukan ini di sosial media. Kemarin baru terjadi tuh Dil. Jadi lompat tinggi. Ya. Lompat tinggi. Itu kejadian pertama kali di dunia di Olimpiade. Jadi pertandingan itu fase final orang Itali dan orang Qatar. Namanya lupa siapa orang Italia dan orang Qatar inilah namanya. Si orang Italia ini dan orang Qatar ini nilainya seri. Oke, nilainya seri. Terus dipanggil berdua sama wasit, sama ofisial. Sini udah berdua. Ini nilainya sama. Oh ya, terus bagaimana paling kalau sama nilaiku? Lompat ulang kok. Untuk cari siapa yang terbaik. Antara kau mau dua. Karena kau dua ini penentu kau dapat emas atau tidak. Dia bilang itu orang Qatar apa? Nggak bisa, kami berdua dapat emas saja. Soalnya bilang gitu. Tawar gini. Iya, maksudnya kayak daripada lompat kau lagi. Ditaruh sama ofisial, lompat kau lagi untuk cari yang terbaik. Nggak bisa orang Qatar, nggak bisa ini. Dapat emas kasih berdua. Dan itu ya memungkinkan ya. Asal kalian berdua memang setuju untuk itu. Apa yang terjadi? Setuju mereka untuk itu. Untuk pertama kalinya di ajang Olimpiade ada emas yang dibagi itu mas, jadi mereka juara bersama. Betul juara bersama. Dan itu salah satu momen emosional, ini agak out of topic sedikit. Salah satu momen sportsmanship menurutku, bagaimana sekali lagi Olimpiade itu bukan cuma sekedar kau juara atau tidak, tapi kau bagaimana bisa berpartisipasi lebih di dalamnya. Kalau kau mau egois, kau bilang biar melompat lagi, yakin nggak mau kak bagi emasku. Tapi apakah itu yang dia mau? Itu kan pertanyaannya. Akhirnya dia mau gitu. Akan ada kesempatan kok kehilangan emas. Tapi kalau kok cuma sekedar berbagi dan mereka berdua dapat emas, Italia dan Qatar. Itu pertama kalinya ada di dunia. Dan yang menariknya dari itu kisah. Jadi menurut yang saya baca tuh tidak pernah ada kejadian begitu memang di dunia. Oke, terutama di kompetisi atletik. Itu akan sangat bisa berimpact untuk merubah peraturan di dunia. Akan bisa merubah peraturan di dunia itu, di dunia olahraga. Bayangkan beda kalau sepak bola. Sudah mikir perpanjang waktu, adu penalti mikir. Masih imbang adu penalti. Kau tahu juga apa yang terjadi kalau misalnya seri kick terus adu penalti kick masih imbang juga. Biasanya koin, Kak. Biasanya. Koin toh? Iya. Koin toss terakhir. Itu bilang, kenapa tidak dikasih juara bersama saja daripada koin toss? Iya, betul. Misalnya itu opini-opini muncul. Dan punya sama itu Kak Di.
yang mana itu 2 orang ini kita lihat sama. Jadi kalau nggak salah cara perhitungannya itu lompat tinggi itu ada 2 kali 3 kali kesempatan, ketinggian berapa yang kau dapat. Dia sama-sama dapat ketinggian sama di lompatan pertama, terus di lompatan kedua dia sama-sama gagal, makanya 0 poinnya. Jadi sama ketinggiannya, literally sama, dan tidak bisa sudah official ini dan tidak bisa, dan akhirnya mereka juara bersama gitu. Itu sedikit out of topic teman-teman. Cuman tapi maksudku itu adalah kisah yang sangat menarik dari Olimpik ini. Banyak sekali. Jadi sekali lagi teman-teman yang punya minat yang cukup besar kepada dunia olahraga, ya sering-sering lah nonton kompetisi olahraga. Walaupun kalian bilang saya anak bola kak, saya anak basket kak, saya anak bulu tangkis kak, nonton punya olahraga lain. Karena banyak kisah-kisah yang banyak kita tidak temukan di olahraga yang kita sukai. Nah gitu. Kayak olahraga bagi juara itu tidak mungkin temukan di sepak bola, iya kan? Iya. Atau orang yang ketika kalah seperti yang orang Kiribati tadi kalah terus senang-senang joget-joget, itu akan sangat jarang kita temukan di sepak bola, iya kan? Jadi maksudku banyak olahraga lain yang bisa membuka cakrawala lebih terhadap dunia olahraga, khususnya mungkin teman-teman yang mau sport psikologi. Ini sedikit sedikit out of topic. Mungkin ada teman-teman yang menonton ini, atau mungkin Fadil atau teman-teman yang ada di sini yang tertarik dengan dunia sport psikologi. Mau menjadi sport psikologi, satu poinnya, jangan kau pernah pilih-pilih olahraga. Semua itu olahraga itu sama, kau tidak akan bisa pilih-pilih klien. Misalnya kau adalah futsal, kau bola, kau sampai kapan menunggu tim futsal sama tim bola datang tawari kau, atau kau menawarkan pekerjaan ke dia? Iya betul itu. Kalau tidak dapat, kau mau apa? Mau kau kayak tidak bisa bos, idealis. Saya cuma tahu olahraga futsal, saya cuma olahraga bola. Futsal pride banget. Futsal pride kayak baru kalau lahir tendang bola mah kayak begitu. Tapi tidak bisa. Ketika ada yang membutuhkan tim daerahmu, misalnya tim panahan, tim atletik, tim renang, memang kau bilang tidak bisa bro, bukan, saya tidak tahu itu olahraga, tidak boleh begitu. Menurutku di situ luasnya ini psikologi olahraga. Iya. Ketika kau sudah memutuskan mengkotakkan sesuatu sejak awal, maka kau juga akan ada dalam kotak itu sehingga kau tidak akan bisa berkembang. Jadi teman-teman semua yang mendengarkan baik lewat YouTube atau lewat Spotify, mulai sekarang berusahalah untuk menerima semua jenis olahraga. Apalagi ini saya sport toh. Kan bukan saya futsal, bukan saya basket, kan kayak gitu. Jadi harus memahami kayak olahraga tadi gitu. At least tahulah kejadian-kejadian unik. Kalau bisa cuma tahu dari kejadian, saya pun begitu. Saya cuma sekarang kayak di atletik apa dan sebagainya. Saya cuma tahu ketika ada kejadian-kejadian unik begitu. Tapi enggak apa-apa. Menurutku itu enggak apa-apa karena itu membuka awalan baru kita untuk memahami. Kayak menjadi paham kak bagaimana perhitungan angkat besi, lari hitungannya bagaimana. Itu lalu Zori itu kok kira lari 1 kali lari itu ada kualifikasinya loh. Berapa banyak babak yang dilewati untuk sampai fase final yang memperebutkan medali. Itu ada kualifikasi sebelumnya di Olimpiade. Jadi Olimpiade tidak langsung kok main langsung kok dapat medali, enggak. Langsung perebutan medali. Ada kualifikasi sebelumnya, lalu kualifikasi dalam kualifikasi. Jadi panjang memang aturannya gitu kayak begitu. Atau kayak banyaklah olahraga lain seperti itu. Itu yang membuat kita menjadi lebih kaya sebagai sport psikologi. Oke, panjangnya. Tapi tadi yang kita bahas tentang social factor sampai di coach behavior. Coach behavior, betul. Itulah yang mendukung untuk motivasi. Terus faktor berikutnya, jadi social factor. Terus faktor berikutnya adalah psychological need. Psychological need atau kebutuhan psikologikal. Di teorinya ini dia pakai itu self determinasi atau bagaimana self determinasi itu sebuah teori yang sederhananya begini, teori di mana keberhasilanmu itu ditentukan oleh kaunya sendiri. Kau yang karena sekali lagi ini kan masuk dalam motivasi itu dari kamu. Kau yang menentukan sendiri. Jadi psychological needs.
itu ada namanya competence. Oke? Competence ada bagaimana, hampir sama dengan yang tadi skill and training yang saya sebutkan di sport confidence. Ya. Competence adalah bagaimana memang kualitas diri ini. Kalau kau merasa kualitas dirimu tidak bagus, tidak akan bagus, tidak akan secara psikologis kau tidak akan mau untuk fight ke tingkat tertinggi karena kualitas dirimu tidak sampai segitu. Harus namanya kayak tidak, semangat saja dulu. Iya. Gitu? Skill nomor jelas semangatnya dulu, tidak bisa begitu. Kalau mungkin bicara profesional, tidak bisa hanya mengandalkan semangat, harus ada skill. Tapi apakah skillnya rata-rata? Nah itu dibedakan dengan semangat. Tapi kalau yang bahkan even skillmu tidak mencapai rata-rata, mau kau semangat apa? Tidak akan mungkin kau menang. Oke? Karena kalau kau kompetensi dirimu, kompetensi diri inilah yang mendukung psychological needs, kemampuan psikologis untuk bisa fight dalam dunia olahraga. Percaya diri kau dengan hal itu. Terus yang kedua, autonomi. Ini adalah hak seperti kayak hak untuk menuntut kayak kau wewenangmu ini sendiri. Saya mau lakukan apapun itu sendiri. Jadi kayak misalnya seperti ini, autonomi faktor ini. Kayak misalnya cara latihanku mungkin jadi kalau kau lihat di olahraga lain, banyak gitu cara-cara latihan yang diberikan oleh pelatih yang tidak sesuai dengan buku petunjuk lah, buku panduan. Oke. Nanti di kemudian hari baru diteliti, oh ada tuh efeknya di latihan begitu. Kemampuan untuk menentukan apa yang pilihan yang diambil. Saya mau latihanku di pantai misalnya. Iya terserah. Diberikan kebebasan untuk itu. Misalnya kayak saya lebih suka latihan yang lebih semangat latihan kalau terbuka tempatnya. Mungkin dia punya faktor karena tertutup tempatnya dan sebagainya. Oke, dikasih kan tempat latihan seperti itu. Ternyata bisa memang lebih keluar. Nah, bisa lebih semangat kayak saya mau coach, saya lebih nyaman kalau saya latihan itu ada musik. Bisa lebih semangat. Ya dikasih kok musik. Ternyata lebih semangat. Iya itu makanya kebebasan hal itulah yang bisa mendukung sisi psikologismu untuk menjadi lebih ya, kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah relatedness atau bagaimana orang-orang lain itu kayak support kau. Contoh begini, anggaplah kau latihan keras berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin sampai tahunan, tapi tidak pernah ada satu orang pun yang puji kau. Bagaimana perasaan? At least kayak begini, woi bro, bagus sekali passing hari ini. Woi bro, bagus sekali kalau di futsal atau bola, bagus sekali positioning. Enak sekali tadi crossingmu, thank you nah. Ya. Bayangkan tidak pernah ada kasih begitu kok. Kok kayak manusia, nggak main buat apa? Ya. Dah, even teman terdekat misalnya tidak puji kok, bukan haus pujian. Terkadang itu justru butuh atlet pengakuan atas karena kok kerja keras untuk itu. Kok bangun pagi jam 5 di mana orang belum bangun, jam 4 kok latihan fisik, kok lari. Terus dan tidak dapat kok pengakuan, at least kayak bro bagus sekali kok, kayak pantas latihan pagi kok terus. Bagus fisikmu paling memang tahu pujian seperti itu. Atau kayak misalnya di basket, weh enaknya shootmu tadi, enak sekali passing. Dia langsung kok kayak, masa bro? Nah iya, oke paling semangat kok. Tapi kok tidak ada kasih begitu kok. Kok shoot set, kok yang merasa dirimu bagus. Tapi ketika kau lihat, ternyata tidak. Even pelatihmu kayak, dan ada. Terjadi itu kan? Terjadi. Atau seperti yang dibilang Ukti kemarin, kayak tidak diberi penghargaan. Kayak misalnya, begitu juga bisa kok bisa. Kalah kok. Apa itu beda? Kalau kalah kok, ternyata memang timmu kalah. Tapi kau sendiri secara individu bermain bagus. Misalnya kayak begitu. Atau kayak kiper dibobol. Itu sering terjadi di kiper. Orang lihat berapa dia kebobolan, tapi tidak pernah dilihat berapa kali dia kurang save. Ya.
Oke, dia kebobolan 1, tapi dia save 15. Yang orang ingat apa? 1 yang kebobolan. Karena dia save 15 loh. Kalau dia tidak save 15 yang bobol. Jadi makanya sehingga ada kata-kata kiper ini dipuji tak terbang, dihina tak tumbang. Iya, kurang lebih begitu. Bagaimana butuhnya itu atlet kok dong. Begitu. Dan misalnya kalau kau puji bilang, bro bagus kali ini, termotivasi Ki. Ya. Oh masa? Iyo, tapi kayaknya shootmu bagus nih, speedmu wamin. Oh iya paling bro, semangat Ki. Ya. Karena dikasih Ki sisi positifnya. Itu hal dasarnya manusia itu dipuji kok dong. Apalagi laki-laki. Ya. Nah ini kalau masalah gender gini, laki-laki itu suka sekali dipuji, perempuan suka dikasih perhatian. Itu bedanya. Nah, jadi biasa perempuan itu jadi salah itu terkadang laki-laki puji-puji wanita. Oh, oke. Karena biasa tidak efek Ki. Yang dia kasih itu perhatian, bilang kurus sayang, cantik tak, dipuji tak. Tapi kalau bilang sudah makan, ayo makan, dikasih perhatian langsung. Nah itu. Nah, teknik lain. Laki-laki butuh dipuji. Laki-laki tuh punya ego yang mau dikasih makan. Kasih makan egonya tuh laki-laki. Puji Ki. Bagus-bagus rambutmu ini bro. Masa bro? Sayang, bagusnya baju tak? Cewek tak bilang. Bagus baju tak dipulih. Oh iya, ini. Senang dipuji. Ya, begitupun atlet. Nah gitu. Jadi maksudku adalah beri Ki apresiasi orang atas kerja keras yang dia lakukan, baik itu sebagai atlet atau sebagai manusia. Karena terkadang orang butuh yang seperti itu. Nah, jadi pertama tadi social factor, terus kedua adalah psychological need, terus yang ketiga dimotivasi. Nah, motivasi itu dua hal itu yang membentuk motivasi. Nah, motivasi itu secara umum, secara sederhana itu terbagi dua. Ekstrinsik dan intrinsik. Ya. Dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu intrinsik, sesuatu yang dari dalam dirimu yang lebih dibilang personal Ki. Personal Ki itu hal-hal kayak keluarga, harapan orang tua. Untuk sampai ke Olimpiade saja. Misalnya kayak gitu. Jadi intrinsik, termasuk intrinsik tadi itu tadi. Intrinsik kayak muka ke sana. Ya. Intrinsik. Tapi ekstrinsik itu masalah hadiah, uang, materi ini. Uang, betul. Pengakuan. Berapa banyak orang yang mengangkat harta martabat keluarganya karena berprestasi. Kayak dia bilang, atau banyak sekali kita kisah miskin kayak apa sebagainya. Ketika dia bilang, tunggu Mi, sukses Kak, kau puji Kak. Ekstensi, motivasi, karena dia ini membuktikan keluar, bukan ke dalam. Oke? Nah, untuk pada tahap ini atlet-atlet itu harus paham, atau kita sebagai sport psychologist harus paham, si A ini dia lebih termotivasi faktor intrinsik kah atau ekstrinsik kah? Karena akan beda Ki beda Ki treatmentnya. Misalnya ada atlet yang termotivasi karena faktor intrinsik, especially mungkin di masalah keluarga. Oke, ya sudah, berarti kita buat kekeluargaan. Mamanya dikasih waktu untuk ngobrol dengan orang tuanya, video callan dan sebagainya. Tapi kalau yang faktornya ekstrinsik, hadiah apa? Ya sudah kayak bilang, weh lihat kok, kalau kau dapat ini, kau dapat hadiah segini. Ya. Misalnya kau dapat 1 juta. Dipancing tadi. Kau dapat 1 juta. 1 juta apa bisa kau belikan? Apa bisa kau beli? Kau bisa beli rumah. $1 juta ya, $1 juta. Bisa beli rumah, bisa mobil mewah, kau bisa hidup enak. Oh iya, saya mau itu. Kau bisa membuktikan, kau bisa beli omongannya orang-orang. Oh iya, saya mau itu. Itu ekstrinsik. Apakah itu salah? Menurutku enggak. Karena berapa banyak atlet yang memang, bayangkan kau dong, itu berdarah-darah itu atlet untuk sampai ke tingkat sukses. Dan berapa banyak sih atlet yang sukses? Tapi ada satu yang sedikit saya penekanan soal motivasi. Nah, ini menurut opini pribadiku. Apa yang membedakan? Jadi kan begini, ketika atlet main, terus dia dapat fase peak performance-nya, dia selalu mau berada dalam di fase itu selama mungkin. Oke, selama mungkin.
Tapi ada ya kan banyak tuh kok dengar cerita bahwa atlet berprestasi muncul, terkenal, berprestasi tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang saja. Tapi ada yang konsisten di situ bertahun-tahun. Menurutku itu motivasi. Karena begini, atlet tipe A yang saya jelaskan tadi, yang saya bilang saya mau dapat juara, misalnya, saya mau dapat medali di Olimpiade, contoh. Dan dapat medali di Olimpiade, puas ki. Sudah mak, dapat mak apa yang saya mau. Motivasi itu mak, dapat medali di Olimpiade, sudah. Goalsku itu juga, sudah selesai. Akhirnya setelah dari Olimpiade tidak ada lagi motivasi ki lebih turun ki. Tapi ada orang yang tipe yang ketika dia saya mau motivasiku dapat medali di Olimpiade, set dapat nih, dia buat motivasi baru, mau terus main di Olimpiade sampai 2 kali lagi. Orang yang membuat motivasi baru, jadi motivasi itu tidak stuck. Motivasi itu akan menjadi lebih berkembang ki, tergantung fase hidupmu. Motivasimu sekarang sama motivasimu 5 tahun lalu pasti beda tuh. Motivasimu apa dulu lulus kuliah, lulus SMA, karena mau kuliah di kampus A. Toh ternyata tidak di kampus A, misalnya ke kampus B kok. Apakah motivasimu hilang? Kau memunculkan motivasi baru lagi. Oke, mau di kampus, tidak apa-apa jadi kampus B, tapi harus jadi yang terbaik. Karena mau kerja di sini. Ya. Motivasi baru muncul. Nah, itu membedakan ketika atlet berhenti termotivasi. Nah, hal-hal itu tadi terkait motivasi toh yang kita bahas sejak awal. Hal-hal itulah yang mendukung, dan motivasi bukan kita sebagai sport psikologis tidak melihatnya sesederhana itu gitu. Banyak faktor yang membuat motivasi itu menjadi lebih baik, menjadi bertahan lama, menjadi konsisten gitu. Bukan cuma sekedar saya mau ini dan banyak faktor-faktor yang saya sebutkan tadi tidak didukung semaksimal mungkin gitu, sehingga motivasinya menjadi tidak kuat. Jadi itu ada motivasi kuat dan tidak kuat loh, kayak memang kok motivasi iya ada pernah cerita sederhana sedikit. Cerita sederhananya, jadi Einstein ini pernah bilang, Einstein pernah bilang begini, kalau kau bisa jelaskan mimpimu ke anak umur 6 tahun, terus anak 6 tahun itu jelaskan ke anak umur 6 tahun lain, dan mereka berdua mengerti, sesungguhnya kau bahkan tidak tahu mimpimu itu apa. Karena sederhana, artinya tidak kuat ji. Ya. Tapi kalau kau semakin ribet mimpimu dan kau ceritakan ke anak 6 tahun dan dia tidak mengerti apa itu, bagus gitu mimpi. Karena kalau anak 6 tahun mengerti buat apa gue bermimpi, anak 6 tahun gitu. Anak-anak pun mengerti, oh mungkin jadi ini, oh sadar. And then what gitu. Tapi kok bisa menjelaskan lebih rinci, nah itu. Jadi itu membuat motivasi kuat atau motivasi tidak kuat. Kalau faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, social factor, psychological need, terus kepercayaan diri itu memang dibentuk dengan sedemikian rupa, motivasi itu akan menjadi kuat. Ya, jadi itulah. Wah, sangat luar biasa penjelasannya. Memang Kak Angga ini luar biasa. Dari Kak Angga sudah jelaskan bagaimana hubungannya motivasi dengan hierarki kebutuhannya Maslow, sampai ke itu tadi yang ada apa? Psychological need sama social factor yang membentuk motivasi. Dan motivasi itu sebenarnya tidak stagnan. Betul. Seperti itu tadi. Harus terus berkembang. Harus terus berkembang, dan itu menjadi tugas kita sebagai psikolog olahraga. Betul. Sebagai orang-orang yang aktif di psikologi olahraga untuk terus mengembangkan tugasnya kita untuk menjaga motivasi itu tidak hilang di satu fase, tapi terus membuat motivasi baru. Jadi itu sudah dijelaskan panjang lebar dan sudah sangat panjang penjelasannya, dan harusnya menjadi catatan penting kepada teman-teman yang penonton, entah itu atlet, pelatih maupun psikologi olahraga sendiri itu Kak Adi. Nah, mungkin ada pesan-pesan terakhir Kak sebelum kita kayak mau apa ya pesan-pesan terakhir kita sampaikan kepada atlet, penonton terkait apa yang kita sampaikan toh. Sebelum kita tutup videonya, karena saya rasa sudah terjelaskan sangat panjang lebar tadi. Intinya begini,
motivasi itu memang berasal dari dua hal, intrinsik dan ekstrinsik. Terserah teman-teman mau pilih itu yang mana lebih kuat untuk diri kalian, lebih ngefek, mau dari dalam ke dari luar, apapun itu. Tapi pastikan motivasi yang kalian bangun itu adalah kuat, sehingga menciptakan goals yang lebih kuat. Oke, pastikan motivasi kalian itu terstruktur. Jelaskan motivasinya, tidak ngawang-ngawang. Lalu disempurnakanlah di goals. Untuk mungkin materi goals akan kita bahas nanti kayaknya. Oke. Tapi untuk motivasi intinya adalah kalau kau tidak punya motivasi, kau tidak akan bisa buat goals. Ya, karena motivasilah yang menjadi dasar dari goals itu tercipta. Seperti itu. Asik. Berarti Asik. kayaknya sudah dibaca-baca ini itu episode siapa. Ini tuh penjelasan dan pesan terakhir bahwa memang motivasi itu menjadi dasar dan menjadi hal yang penting bagi atlet. Kembali lagi dalam jurnal yang tadi bahwa memang motivasi itu sangat menentukan keberhasilan atlet. Dari berbagai kisah yang sudah dijelaskan dari Kak Angga dan bahkan sudah dijelaskan dengan teori-teori yang ada, itu sudah menjelaskan dan tercerahkan pun saya sendiri, Kak. Nah, sebelum kita tutup, kembali mengingatkan ke teman-teman penonton untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, dan stay healthy teman-teman. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan untuk mendukung kami jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Aja di sini, Kak.